Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semua dalam keadaan sehat walafiat kan ya? Alhamdulillah. Baiklah ketua kelas, mari pimpin doa sebelum belajar agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Silakan dipimpin doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ada yang gak masuk gak hari ini? Tapi ibu lihat tempat duduknya pada full semua nih. Berarti hari ini masuk semua ya. Alhamdulillah. Kok kelihatannya ibu lihat nih ya, dari ibu masuk salam kalian jawab salam ibu itu sudah lemes. Kalian pada puasa ya? Puasa bukan dijadikan alasan untuk kalian bermalas-malasan kan? Yuk semangat yuk sebelum kita mulai masuk pelajaran, biar kalian lebih semangat dan lebih fokus untuk mengikuti pelajaran ibu. Silakan kalian berdiri di tempat duduk kalian masing-masing. Kita melakukan sedikit permainan yang mana nanti kalau misalnya ada yang salah itu ya maju ke depan, kita kasih punishment bareng-bareng. Oke? Yuk. Jadi instruksinya gini. Ketika ibu bilang kanan, berarti kalian yang duduk di sebelah kanan itu duduk. Kanan kalian masing-masing aja ya. Ketika ibu bilang kiri, berarti yang kiri duduk. Tapi ketika ada kata switch kanan, berarti berlaku sebaliknya. Yang duduk berarti sebelah kiri. Benar sekali. Paham kan ya? Baik. Langsung saja kita mulai. Langsung mulai apa kita pemanasan dulu nih? Oke, kita pemanasan dulu. Pemanasannya 3 kali aja ya. Terus habis itu kita mulai permainannya. Yuk. Kanan. Wah, itu masih ada yang kurang konsentrasi nih. Yuk, mulai lagi. Untung ini masih pemanasan. Kemudian kanan. Ya, sudah mulai bagus. Switch kiri. Ya, situ Tejo. Ayo, fokus lagi ya, Tejo. Yuk, sekarang kita mulai ya. Yang salah langsung maju ke depan. Tanpa ibu tunjuk atau ditunjuk temannya, semuanya harus jujur maju ke depan, oke? Kita mulai. Ke kiri. Ya, bagus. Udah mulai fokus nih. Switch kiri. Ya, kayaknya ibu tadi lihat ada yang salah nih. Siapa ya? Ayo, ibu nggak mau tunjuk, kalian maju sendiri. Iya, benar. Bagus sekali kamu, Ervan. Ayo maju ke depan. Kita cari teman buat Ervan ya. 1 kali lagi. Switch kanan. Ya, wah sudah mulai fokus semua nih. Baik, berarti Ervan nih dihukum sendiri. Ya, tepuk tangan dong buat Ervan. Sudah berani untuk jujur maju ke depan kalau dia salah. Silakan Ervan duduk di tempat duduk kamu. Jadi ada yang masih ingat gak sih kemarin itu kita belajar tentang apa? Iya, bener banget. Kemarin kita belajar tentang jinayah. Jinayah itu apa sih? Ada yang masih ingat gak? Iya, Susanti? Benar sekali. Jinayah itu sama seperti yang dibilang dengan Susanti. Namun, karena kita tinggal di negara Indonesia, dimana ya memang mayoritas orang Indonesia itu banyak muslimnya, namun
Indonesia tidak semuanya menggunakan hukum syariat Islam atau yang sesuai dengan Al-Quran. Nah, kali ini kita bakalan belajar tentang hudud yang mana tidak jauh berbeda dengan jinayah. Bahkan kalau jinayah itu kan secara umumnya nih ya. Nah, hudud itu bagian dari materi kita sebelumnya, masih ada berkesinambungan sedikit lah ya. Jadi kenapa sih kita harus belajar hudud? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang sudah tahu hudud itu apa? Baik, biar ibu yang kasih tahu ya, kenapa kita harus belajar hudud. Jadi hudud ini tuh bisa dibilang sebagai hukuman dari Allah terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan buruk dan hukuman tersebut sudah ditentukan oleh Allah. Jadi tujuannya biar kita terjaga atau aware terhadap perbuatan-perbuatan buruk tersebut agar tidak terkena hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Baik, silakan kalian siapkan buku kalian masing-masing untuk mencatat sembari ibu menyiapkan PowerPoint-nya. Sudah siap semuanya? PowerPoint-nya di sebelah sini sudah kelihatan ya semuanya ya. Itu kalau misalnya nggak kelihatan, silakan kordennya ditutup atau boleh maju ke depan biar lebih jelas lagi tulisannya. Baik, ibu akan mulai. Jadi hudud itu bentuk jamak dari yang dalam bahasa berarti pencegahan, sedangkan secara istilah berarti hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai sanksi hukum untuk mencegah manusia dari melakukan tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Jadi tujuan inti dari hudud sendiri itu untuk tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia berupa terjaganya agama, terjaganya jiwa manusia, terjaganya keturunan, terjaganya akal, dan juga terjaganya kekayaan. Jadi hal ini istilah lainnya itu dalam fikih disebut dengan jarimul hudud. Jarimul hudud ini tuh banyak sekali macamnya. Cuman dalam bab ini dibahas tentang 5, yakni zina, qazaf, mencuri, minum khamar, dan juga merampok, juga penyamun. Namun kali ini pada pertemuan hari ini kita tidak membahas itu semua karena waktu yang tidak cukup kalau dibahas semuanya dalam pertemuan kali ini. Jadi kita bahas cuman sampai meminum minuman khamar kalau bisa, kalau tidak bisa ya mungkin sampai qazaf saja. Baik, selanjutnya sudah selesai mencatatnya semua? Atau kalian tidak perlu mencatat sesuai dengan apa yang ada di PPT, kalian bisa mencatat sesuai dengan pemahaman kalian sendiri, karena biasanya kalau dengan sesuai pemahaman sendiri lebih paham, lebih enak buat dibacanya, jadi kalian lebih ingat. Oke? Next, hukuman dalam bentuk had ini berbeda dengan kisos, karena had sendiri itu hubungannya itu sudah sama Allah, sedangkan kisos itu hubungannya itu dengan sesama manusia. Jadi kisos ini bisa dimaafkan, sedangkan had itu tidak bisa dimaafkan. Jadi hukuman tersebut tetap harus dijalankan. Yang pertama nih ya, had tentang zina. Kalian udah pada tahu kan ya zina itu apa? Ada yang tahu kan ya? Siapa ibu pengen tahu deh salah satu dari kalian, pendapat dari kalian. Ibu nggak mau tunjuk karena menunjuk adalah budaya yang buruk buat ibu. Jadi kalian silakan mengajukan diri. Zina itu apa? Ya Jono, bagus sekali, benar sekali apa yang dikatakan Jono. Zina itu perbuatan yang dilarang oleh Allah
dimana dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Benar sekali, kita beli Mas Bojono. Kemudian di dalam Al-Quran sendiri, dalam surat Al-Isra ayat 32, ada yang bisa menyebutkan bunyi ayatnya? Ya, Budi. Masya Allah, benar sekali. Tepuk tangan buat Budi. Ya, benar sekali ayat yang dikatakan Budi tadi, yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ibu rasa makna dari surat ini tuh sudah sangat jelas ya, kalau cinta itu tidak boleh. Jadi di sini siapa coba yang masih pacaran? Oke, karena sepertinya tidak cukup ya kalau misalnya diteruskan dari yang sudah ibu paparkan sebelumnya. Apakah ada pertanyaan? Wah, sebenarnya sudah sangat umum sekali ya buat kalian materi hari ini, cuman mungkin bahasanya aja yang berbeda dengan yang kalian ketahui di masyarakat. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kalian bisa lihat di LCD proyektor ada nama-nama kalian. Silahkan bentuk kelompok dan diskusikan tentang apa yang sudah ibu jelaskan barusan. Nanti seperti biasa perwakilan dari kelompok akan ibu tunjuk untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Waktunya 15 menit dari sekarang, silakan dimulai. Yap, waktunya sudah habis. Ibu akan menunjuk salah satu perwakilan dari masing-masing tiap kelompok. Kelompok pertama, Ibu Pujianto, silakan maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusi. Ya, kita beri applause. Semuanya sudah maju ke depan, semuanya hasilnya bagus-bagus sekali. Kalian sudah memahamin, ibu anggap kalian sudah memahamin semua isi materi dari apa yang sudah ibu jelaskan hari ini, karena tadi sudah tidak ada pertanyaan dan kalian memaparkan hasil diskusinya juga dengan baik. Dan sekarang ibu ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih ya, ibu mau nunjuk salah satu dari kalian lagi yang sepertinya dari tadi tuh asik sendiri dengan dunianya. Silakan Jono Dewo maju ke depan. Silakan Jono Dewo, simpulkan apa yang sudah ibu sampaikan dan juga teman-teman kamu sampaikan tadi dengan bahasa kamu sendiri. Ya, kita beli plus buat Jono Dewo. Ternyata walau dia asik dengan dunianya, dia tetap bisa memahami dan menyampaikan apa yang ibu suruh dengan benar. Jadi ibu bisa simpulkan ya, bahwa Allah itu sudah mengatur sedemikian rupa kehidupan hambanya agar hambanya ini tidak kesulitan untuk menjalani kehidupan, agar semuanya ini berjalan dengan semestinya, dengan baik-baik saja. Ketika kita menaati apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan menjauhi apa yang sudah dilarangnya. Ibu ada oleh-oleh buat kalian. Silakan kalian membaca bab yang bagian bab yang belum ibu jelaskan hari ini. Kalian boleh mencatatnya, itu lebih baik, tapi catatan tersebut tidak akan ibu tarik ya, atau tidak akan dikumpulkan. Minggu depan kita akan tetap mempelajari bab ini yang tentunya yang belum ibu jelaskan, dan kalau masih sempat ada waktunya kita melakukan evaluasi sedikit ya. Baik, silakan berdoa bersama-sama. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari ibu. Apabila ada salahnya datangnya dari ibu, apabila ada lebihnya datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.